dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan untuk kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu pekerjaan perkataan yang baik. Amin. Ini firman Tuhan, kekuatan melalui surat pelayanan dari hambanya Paulus ini untuk kita tetap pegang teguh kepada titah firman Tuhan. Jadi untuk kita berjanji itu sangat mudah. Janji apa saja. Kita mau janji, mau baca Alkitab, kita janji mau doa, mungkin kita janji mau rajin ibadah. Sangat mudah mengatakannya. Tetapi untuk melakukannya butuh proses dan perjuangan. Nah, inilah yang kita rasakan pelayanan ini. Ya, saya percaya Tuhan sudah menolong kita. Ya, selama 5 tahun, mulai dari kita awal komitmen, mulai dari pengangkatan sebagai hamba Tuhan, sampai diresmikannya pelayanan King Mi, Panji Keselamatan, sampai hari ini. Dalam hal apapun mengingat janji yang sudah kita ucapkan. Tetap berpegang teguh, tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun banyak rintangan yang kadang buat kita lelah dan capek, buat kita emosi, buat kita marah, kesal di dalam hati itu sering timbul. Karena kita manusia daging ini dicubit sedikit aja rasanya sakit. Kena semut dikit aja udah sakit. Apalagi janji yang tidak ditepati. Jadi kita belajar bahwa janji Tuhan itu yang paling sempurna. Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dikasihi Tuhan, dan kita diselamatkan dalam kebenaran. Itu janji firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mendengar ya banyak perbincangan atau banyak khotbah-khotbah lewat YouTube yang mungkin sudah mulai banyak penyimpangan di dalamnya, ingatlah janji firman Tuhan ini. Dia setia dan adil. Dia mengerti apapun kondisi kita, dia tahu apa yang menjadi kendala kita. Oleh sebab itu kita belajar, kita berdoa, kita perangi. Kalau ada hal-hal yang mungkin membuat kita, Tuhan saya udah janji nih mau ibadah, ternyata banyak tantangan. Kita doakan, kita patahkan tantangan-tantangan hari ini, doakan terus. Mungkin hari ini belum, besok lagi sampai saudara menang. Demikian juga ini berlaku bagi perkawinan-perkawinan kudus yang sudah disatukan Tuhan. Mau suami selingkuh, gak kasih nafkah, doakan Tuhan, kami sudah berjanji di depan altarnya Tuhan. Suka dan duka seia, sehidup semati. Kembali lagi janji kita kepada Tuhan. Berdoa, patahkan segala rintangan, segala hal yang membuat kita tidak dapat melakukan janji itu. Oleh sebab itu, mulut kita berhati-hatilah ketika kita berucap. Jangan sembarangan janji dengan Tuhan. Mungkin kalau janji dengan teman, hari ini mampir, besok nggak jadi masalah, nggak jadi dosa. Tapi kalau janji dengan Tuhan tidak kita tepati,
janji itu akhirnya menjadi buah yang bernama dosa, dosa. Artinya nasar itu harus dibayar. Janji apa saja. Oleh sebab itu kita tingkatkan terus. Kita ingat, flashback kembali. Oh Tuhan, mungkin 5 tahun yang lalu saya janji mau baca firman Tuhan. Saya janji mau rajin doa, maupun doa malam, maupun doa pagi, maupun doa siang. Mungkin hari-hari ini kesibukan kita membuat kita tidak tepat janji. Dan Tuhan tahu kenapa kita nggak tepat janji. Tetapi kembalilah bertobat. Tuhan, saya patahkan rintangan-rintangan yang menghalangi saya. Mungkin yang buat saya marah, emosi, saya nggak bisa baca Alkitab. Saya patahkan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena peperangan di udara itu tidak kelihatan. Tidak nampak kayak kita lihat ada orang atau tidak. Tetapi bisa kita rasakan. Kadang kalau mau doa subuh tuh ngantuk sekali. Tapi karena ingat kita itu sudah dalam hati berkomitmen, kita lakukan. Sekalipun Tuhan aku sanggup 10 menit, 5 menit, besok 15 menit, besok 20 menit. Kadang-kadang juga dalam pergumulan kita doa malam itu lama sekali. Karena pergumulan kita begitu banyak dan begitu berat. Tetapi Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Tuhan tahu seberapa besar hatimu mau memuji Tuhan. Mau datang kepada Dia di waktu semua orang tertidur. Siapkan waktu untuk terus datang kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau sekarang ini 2:30 sudah bangun. Melek duluan. Saya ingat saya harus berdoa. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi 1 menit lagi dan 1 jam lagi. Kita tidak tahu napas hidup kita berapa jauh. Tetapi kembali lagi, kita yang tahu apa yang kita sudah janjikan dengan Tuhan. Itu adalah bentuk nasar. Nasar itu bukan hanya bicara beri persembahan. Oh Tuhan, saya mau rajin ibadah. Saya mau komitmen jadi jemaat sini. Berarti saudara belajarlah untuk komitmen. Apapun rintangannya, berdoalah terus. Kita akan terus backup, bentengi. Sampai kau benar-benar goal. Dan kau bilang, Tuhan itu sangat baik. Tuhan menjawab doa saya, puluhan tahun saya berdoa. Hari-hari ini banyak saya terima konseling rumah tangga. Awalnya cukup bagus. Endingnya sungguh penderitaan. Saya bilang kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mungkin kau punya janji sama Tuhan belum tepati, kau tepati janji. Makanya saya bilang kalau ngomong di depan Tuhan tidak ada kata berubah-berubah. Sebentar merah, sebentar kuning, sebentar hijau. Bukan ngomong sama teman, ayo ke sana makan bakso. Nggak jadi ya, hari hujan besok aja. Oke, nggak masalah, you nggak dosa. Tapi kalau sama Tuhan, nggak ada kata tidak tepat janji. Karena Tuhan itu menepati janji kepada kita. Menerima keselamatan kekal. Kebanggaan kita, pelayanan kita apa? Bukan jemaat yang banyak. Kebanggaan kita, bukan kita memprioritaskan orang harus masuk gereja kita. Kebanggaan kita mengembalikan jiwa-jiwa kepada tangan Tuhan. Mengantarkan orang untuk percaya pada Tuhan. Didoakan. Kebanggaan kita bisa berbuat baik kepada orang banyak. Tidak muluk-muluk. Saya tidak bangga kalau seumpamanya jemaat saya banyak. Bukan itu kebanggaan saya. Karena saya belajar dari leveling yang paling rendah. Kebanggaan kita seorang hamba Tuhan yang betul-betul setia adalah ketika melihat umatnya bertumbuh. Bukan banyaknya jemaat, salah saudara. Karena banyak jemaat yang jemaatnya banyak tapi tidak bertumbuh levelingnya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Tuhan kecewa sama kita karena apa? Karena kita tidak bisa menerapkan hidup kudus itu di hadapan Tuhan. Salah satunya hidup kudus itu bisa berkomitmen dalam hal apapun yang sudah kita ucapkan. Jadi kalau mau janji apapun sama Tuhan, jangan langsung lontarkan dalam hati.
Tolong saya. Tolong saya. Tuhan, supaya saya bisa lakukan. Kalau saya mau komitmen baca Alkitab, minimal 1 pasal 1 hari, tolong saya. Atau Tuhan, 5 ayat aja 1 hari, tolong saya. Supaya kita bertumbuh leveling kita. Hari-hari ini Tuhan mau kita mengejar hadirat-Nya terus. Bukan Tuhan tunggu kita datang dan pergi. Tuhan bukan buka supermarket atau toko. Tuhan buka keselamatan kekal. Lebih daripada berkat di dunia ini akan Tuhan berikan. Dan saya percaya hari ini kita sedang menuai. Kalau kita konsisten dengan segala sesuatu, yakin dan percaya saja, Dia setia dan adil, saudara. Amin. Makanya kami belajar konsisten. Terus dulu jiwa banyak, datang dan pergi konsisten kami ibadah. Terus sampai hari ini bisa jalan, nggak kecewa. Karena saya belajar iman bukan berdasarkan dengan uang. Iman dasar saya bukan angka atau nominal. Iman bukan berdasarkan jumlah jemaat. Salah. Tapi iman itu berdasarkan apa? Terima keselamatan kekal dan pegang janji Tuhan. Aku akan terima mahkota kehidupan suatu hari nanti. Oleh sebab itu mari berjuang, terus saling mendoakan. Supaya kita kuat, kita sehat, bisa melayani Tuhan. Secara manusia banyak kekhawatiran. Apalagi banyak konseling itu kalau dibuka banyak sekali lewat online. Oh, yang begini, yang sakit, yang rumah tangga begini, suami gak akur dengan istri. Itu satu persoalan yang kayaknya kecil, saudara, tapi dampaknya begitu mengerikan. Karena yang diperjuangkan itu bukan ego masing-masing, tapi keselamatan dari anak dan keturunan. Spikisnya harus dibuat seperti apa. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika kita sudah menerima janji Tuhan, kita harus ingat janji kita itu di hadapan Tuhan. Mungkin tahun ini belum terrealisasi, tapi minimal di bulan-bulan besok semakin baik dan semakin baik. Lakukan. Jika kita sudah percaya, pasti kita mau lakukan apa saja. Hari-hari ini marak sekali modus penipuan-penipuan online. Bahkan saya banyak dengar, oh ini penipuan berkedok A, B, C, D, banyak hal. Tapi karena mereka percaya janji orang ini, berapapun uang akan tertransfer di dalamnya. Percaya tidak percaya, gara-gara kategori percaya akibatnya begitu besar. Kalau saudara percaya pada Tuhan yang punya janji kebenaran yang agung, kau tak akan pernah dikecewakan. Amin. Tidak seperti manusia, sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar Z, balik lagi. Pusing kita. Pegang teguh iman kepada Tuhan Yesus, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kita sudah terima keselamatan kekal. Kita menyatakan kepada orang banyak bahwa kita anak Tuhan yang benar loh, anak Tuhan. Mungkin kalau kita lihat dunia ini sedikit yang melakukan kebaikan. Sedikit sekali, terutama kita umat Kristiani. Kita tidak sadar keselamatan itu ada di depan mata. Apa yang kita konsistenkan hari ini, terus didoakan. Kita berjuang, mulai dari gereja yang dibubarkan, masuk yayasan, tembus ke kementerian, setelah itu berjuang lagi, bangun PAUD. Mungkin hari ini kita belum lihat apa-apa. Tapi saya percaya kalau sesuatu dilakukan dan konsisten dan armata, semua akan ada hasil. Akan ada dampak. Orang akan lihat perbedaannya beda sekali. Sesuatu hal yang beda. Jadi jangan kita lupa diri. Jangan kita hanya berkata,
Ya memang secara manusia tidak langsung nampak. Semua harus belajar. Mau jadi lebih baik, belajar lebih baik. Tidak ada kata tua dan muda untuk belajar. Semua orang punya hak belajar. Kita mau jadi pengusaha, belajar dari pengusaha. Bukan belajar kesuksesannya, tapi belajar bagaimana orang itu menjadi sukses. Tangga-tangga apa yang harus dia lewati. Mungkin nanti dia terjerat banyak hutang. Kalau mau jadi petani yang baik, harus belajar. Petani tidak semua sukses. Ada kalanya petani semua habis dimakan hama. Kita harus mau terima yang jelek, yang buruk. Yang baik pasti kita terima. Tapi percaya dengan Tuhan, kekuatanmu tidak hanya sampai di situ. Tapi saya percaya terus konsisten kita lakukan terus. Setiap hari kita berdoa, minta Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus genggam tangan kita, terus kita di dalam rencana Tuhan, percaya saja. Percaya saja, dia tidak akan pernah dusta apapun. Karena dia yang punya surga dan langit ini adalah milik dia. Ya. Kalau orang yang pembohong, yang penipu tadi saya cerita investasi dan segala macam bisa bodong-bodong. Masih dipercaya transfer lagi. Hanya karena modal percaya akhirnya rugi besar. Sebaliknya kalau kita percaya akan janji Tuhan yang ajaib, kita tidak akan mengalami kerugian tapi keuntungan besar. Mari buka hati kita terus pada Roh Kudus. Minta Tuhan menuntun kita setiap hari. Jadi jangan pikir, hal yang mudah. Enggak. Karena kalau kita bernasar atau berjanji sesuatu hal tidak kita lakukan, akhirnya menimbulkan dosa. Itu berlaku bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada pendeta juga. Kalau kita sudah komitmen di bawah altar ini melayani Tuhan, tapi kita akhirnya menyimpang tidak kita lakukan, kau harus bayar harga lebih keras lagi. Biar kau paham Tuhan itu tidak tutup mata. Jadi kalau kita dengan usaha, dengan kita punya satu kerinduan kepada Tuhan, percaya saja segala sesuatu dia tetap baik. Terus berdoa, terus bawa keluargamu pada Tuhan. Terus berdoa, mungkin di mata manusia gak ada jawaban lagi nih, buntu nih jalan. Percaya saja, tembok yang tinggi yang besar bisa rubuh dengan doa. Artinya masalah yang tertimbun banyak. Satu persatu Tuhan kikis. Sampai kita bisa naik dan kita bilang, yes, saya sudah di atas, kita menang. Dan hari-hari ini saya rasakan, di waktu sudah benar-benar sangat capek, lelah. Saking capeknya, saking lelahnya. Kadang sampai kepikiran apa, akhirnya sibuk sendiri. Ya, sambil melakukan sesuatu, sambil memuji Tuhan, sambil nyanyi sendiri kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita, kerinduan kita. Kadang udah gak bisa ngomong, air mata aja yang keluar. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Jadi tetaplah pegang teguh kepada landasan firman Tuhan. Percayakan dirimu, hidupmu kepada landasan yang benar. Yakin saja, percaya saja. Semua hal dalam hidup ini adalah anugerah dari atas. Anugerah dari surga. Jangan tunggu saudara bayar janji atau nasar saudara hanya karena sakit berat, masuk ruang ICU, lalu ingat janjinya, nanti tunggu sembuh. Tidak ada dua kali. Mungkin Tuhan bisa kasih kesempatan kedua, tapi manusia ini semakin bebal, semakin sombong dia. Dia lupa janjinya. Mau ibadah, kata baca Alkitab, mau sembahyang, mau apa. Mau hidup rukun dengan suami istri, lupa dia janjinya. Begitu Tuhan kasih kesempatan kedua, manusia makin jatuh. Makanya saya lihat orang udah nangis-nangis, saya sakit, saya ini, didoakan. Mau masuk ruang operasi sudah bagaimana antara hidup dan mati.
Ya, nanti kalau sembuh saya mau baca Alkitab. Saya tidak akan begitu lagi. Saya mau ini. Nanti saya relakan hutang-hutang orang udah tidak saya tagih-tagih lagi. Begitu dikasih kesembuhan, jalan dia nagih hutang, ribut dengan orang. Malu tidak nama Tuhan dibuat. Begitu ada kesehatan, jalan sana sini, lupa janjinya baca Alkitab. Bukan Tuhan yang buat kau malu, kau buat nama Tuhan malu. Kau harus bayar harga, aku bilang. Karena tidak main-main seorang hamba Tuhan mendoakan seseorang di bawah salib. Bukan gampang. Persiapan doa. Kadang hamba Tuhan sampai doa, ada yang sampai puasa, nangis-nangis. Bisa tidak kau tadah tangisan hamba Tuhan ini yang benar-benar berdoa buat saudara. Lupa lagi. Datang nangis-nangis lagi, didoain, dijawab Tuhan, lupa lagi. Manusia semakin diberi kesempatan kedua, semakin tidak tahu diri. Makanya kesempatan satu kali dalam hidupmu jangan kau sia-siakan. Karena yang kedua, wah kesempatan, ternyata Tuhan tuh gampang dibohongin. Ada perasaan begitu kan? Ketiga kali dijawab lagi, Tuhan nih bisa kok di ini. 4 kali, kamu betul-betul jatuh. Bukan Tuhan yang menjatuhkan kamu, dirimu sendiri yang nyemplung situ. Oleh sebab itu mari kita ingat kembali, jangan sampai Tuhan tegur kita 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belajarlah dari apa kehidupan yang lalu. Kalau yang lalu kita bilang ibadah gak sempat, gak cukup, gak punya duit. Sekarang pertanyaan, kita gereja mau terapkan iman atau uang? Kalau iman, persembahan dikit atau banyak tidak jadi masalah. Pendeta tidak digaji pun di sini bisa kerja. Jangan landasan kita lihat persembahan. Salah besar. Landasan kita percaya Kristus, kena salib Kristus, ikut Yesus, pikul salib, masuk surga. Karena di surga tidak ada penderitaan, di bumi ini tetap menderita. Kenapa saya bilang begitu? Ini menyadarkan juga setiap orang yang dengar di channel kita. Jangan alasan tidak ada persembahan. Tuhan tidak lihat persembahanmu. Kalau kau lagi tidak punya, aku nggak punya, berkati aku supaya aku bisa berkati. Begitu. Tapi kalau kau punya banyak, jangan kau kasih sedikit. Tetap kau tabur pelit, kau tuai pelit. Makanya aku bilang, orang mau berubah, berubahlah dari sekarang. Tidak perlu tunggu hari tua. Hari tua orang sudah susah berubah. Kalau tahu mulut kita banyak ngomong, diam sekarang. Banyak doa dari dalam hatimu. Sebut doa Bapa kami terus dalam hati. Kau akan lebih bijaksana. Kenapa? Hari-hari ini Tuhan sedang kasih lihat siapa hamba Tuhan yang benar. Sebenarnya atau hamba Tuhan uang. Yang menuntut jemaat untuk pendeta dan gembala yang hidup makmur. Tapi jemaatnya tersiksa, saudara. Banyak hari-hari ini seperti itu. Memanfaatkan gereja hanya untuk kepentingan pribadinya. Memanfaatkan nama yayasan untuk apa? Mengembangkan dirinya sendiri. Visi tidak terlaksana. Orang cuma bilang hebat ya, bisa bangun ini, bangun. Tidak tahu dia tipu orang sana sini. Makanya kami tetap komitmen berjalan di jalan Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau saya tegurlah saya sebelum saya jatuh betul-betul. Jangan sampai saya sudah jatuh lemah baru saya ingat kesalahan saya. Sungguh memilukan. Hidup kita tidak dilandaskan dengan namanya uang. Memang hidup ini butuh duit, saudara. Ke pasar beli cabai butuh duit. Beli plastik aja butuh duit, saudara. Plastik itu berharga, itu ada harganya. Kalau kita belanja ke Alfa atau kemana, mau tambah plastik pasti nambah harga. Tetapi bukan itu landasan iman kita. Landasan iman kita ada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Jadi uang itu hanya perantara saudara untuk makan dan minum di dunia ini. Kalau di surga tidak ada lagi.
Kita makan minum, tidak ada lagi yang namanya kita hidup bergaya seperti manusia ini, hanya memikirkan perut, fisik. Karena di surga nanti, percayalah, Tuhan kasih sesuai dengan jiwa roh kita yang baru. Tidak akan merasakan lagi yang namanya haus, lapar, kesulitan. Tapi yang ada apa? Memuji Tuhan, hidup senang, bahagia, sukacita bersama dengan Kristus. Muliakan Dia setiap hari. Oleh sebab itu, saya pertegas lagi, landasan kita harus benar-benar ditanam adalah iman pada Kristus. Karena dunia ini semakin susah, semakin bobrok, saudara. Peperangan sudah mulai lagi satu demi satu. Udah mulai perencanaan perang dunia ketiga dan perang dunia kedua aja udah banyak korban. Apalagi perang dunia ketiga. Bisa saudara bayangkan kalau kita masih hidup, kita bagian dari orang yang akan jadi korban. Kita tidak pernah tahu. Tetapi mulailah landasan imanmu, perbaiki. Kalau rumah tanggamu landasannya ekonomi, perbaiki. Amin. Uang bisa dicari saudara, tapi dia akan cepat dia pergi lenyap karena dia tidak pernah kekal. Tapi iman pada Kristus ada di dalam hati saudara dan saya. Siapapun tidak dapat merubuhkannya, siapapun tidak dapat menukarnya dengan apapun di dunia ini. Mau saudara punya emas yang banyak atau tabungan atau saudara punya apapun yang Tuhan, landasanku adalah iman. Jangan keraskan hatimu. Kembali pada komitmenmu kepada Tuhan. Karena yang mengetahui itu adalah dirimu dengan Tuhan. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi doa saudara. Tapi ketika ingat saudara satu persatu dibawa dalam doa, minimal Roh Kudus akan kasih input pada saya. Dia sedang bergumul loh keluarganya begini. Doakan, doa. Tanpa saya konfirmasi, tanpa saya bertanya. Tapi saya percaya Roh Kudus berkata benar. Dia tidak akan bohong. Disitulah saya belajar memahami satu persatu pelayanan ini. Dan saya bangga punya Tuhan. Dari kebaikan yang kita tabur, orang bisa melihat. Ternyata Kristus itu hidup. Dia tidak mati. Dia nyata bagi saudara dan saya yang memerlukan pertolongan. Disitulah kita belajar. Cukup atau tidak cukup? Cukup karena dirimu, kata firman Tuhan. Dan sebelum dibuka banyak hal oleh Tuhan, memang Tuhan sudah kasih gambaran satu persatu dan saya bingung. Apa maksud ini semua? Saya diam, saya dalam hati saya berdoa. Tuhan tuntun saya ingat ketika itu Maria dibilang akan melahirkan Yesus Kristus. Apa yang dia katakan? Dia tidak gembor-gembor ke sana, oh saya akan melahirkan Tuhan. Enggak. Dia dalam hati. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Aku ini hanyalah hamba Tuhan. Itulah kalau kita sudah kenal firman Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan. Amin. Jadi saudara bisa katakan, aku ini anak Tuhan, terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini penting bagi kita. Karena apa? Saudara tahu, nanti akan terjadi daulatan bangsa-bangsa. Akan dikendalikan oleh satu sistem yang disebut dengan antikris itu. Dan itu akan mulai dari bulan Mei ini. Kalau kita landasannya hanya karena kaya, hanya karena ganteng, wah itu tidak sempurna. Tapi landasanmu adalah Kristus yang mempunyai kita. Mau apapun, kita saling menopang, tolong menolong. Bersyukur, jemaat kita di sini masih tolong menolong saudara. Saudara lihat tempat lain, ada yang kaya, ada yang miskin, mereka tidak berbaur. Pengalaman saya dari gereja yang besar, mereka tidak bertumbuh. Karena yang mereka melihat hanya orang baju bagus dan baju jelek. Saudara. Jadi pendeta khotbah banyak-banyak gak masuk. Tapi kita belajar bertumbuh satu demi satu. Landasan kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kebenaran yang hidup. Akhirnya saya paham, saya mengerti. Kenapa harus begini-begini? Saya ngerti. Bayangkan. Itulah Tuhan yang ajaib bagi kita.
Terpujilah nama Tuhan Yesus.